bulan puasa itu kita tidak makan dan tidak minum. Orang kalau nggak makan lapar nggak, Bu? Kalau nggak minum haus nggak? Tenaganya lemes nggak? Pada saat tenaga kita lemes, seharian kita menahan dahaga, menahan lapar, kok malamnya rajin banget, setiap malam mampu melakukan sholat sunnah 23 rakaat. Iya enggak? Setelah itu masih kurang juga baca Quran sampai jam 12 malam tadarus. Kok hebat banget sih. Nah sekarang nih setelah perut kita kenyang, badan kita seger, enak lagi, sanggup gak setiap malam sholat sunnah 23 rakaat? Kenapa? Kan kita makin sehat, makin tenaganya kuat. Kok kenapa nggak sanggup? Waktu kita dahaga lapar kok kuat? Kenapa begitu sawah kok meditnya nongol lagi? Ini satu pertanyaan yang saya jawab. Memang itulah manusia, bahwa perimbangan rohani dan jasmani sangat dapat kita rasakan. Ketika jasad ini kita manja, apa yang diingini kita turutin semuanya. Minta makan dikasih, minta minum dikasih, minta baju bagus dikasih, beli mobil dikasih, semuanya diturutin. Jasad kita dimanja, rohani kita pingsan. Tapi sebaliknya ketika jasad kita tindas, jasad kita kendalikan segala keinginannya, barulah rohani itu muncul. Nah, jadi bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah kita terus, hati kita menjadi dermawan, kepedulian sosial terus berlanjut. Bagaimana caranya? Ini puasa tiap tahun kan, dan berulang-ulang. Peragat puasa mulai dari maning. Iya terbeli. Jadi pertanyaannya, ternyata ilmu agama yang kita miliki, nahwu, soroh, balaghah, mantiq, fikih, ushul fikih, tafsir, tidak terlalu berpengaruh sekali kok dalam mengontrol jiwa kita ini. Ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi kegeronggongnya rajin juga? Ada nggak? Ada nggak yang naik hajinya sering tapi ngadu jagonya nggak istirahatnya? Ada nggak orang yang umur hampir tiap tahun tapi kalau tangannya utang 10 juta kembalinya 15 juta? Itu. Ini jadi kita sendiri sesungguhnya menjadi pertanyaan besar, mengapa seperti ini? Mungkin kita melakukan kekeliruan karena barang yang diharamkan Allah itu mirip-mirip barangkali. Kita salah paham atau kita keliru, bisa terjadi. Seperti kita membedakan antara dodol karo tembelek lantung. So, Kang Tesuki, apa bedanya dodol karo tembelek lantung? Warnanya merah, semu-semu coklat ya. Sama nggak? Sama. Bisa nggak menunjukkan dengan pasti ini tembelek lantung, ini dodol? Bisa membedakan nggak dodol tembelek lantung? Ini ilmu. Lihat warna sama. Mungkin awalnya kita punya dugaan, karena adanya di piring kita terburu-buru mengatakan ini dodol. Karena di lantai ningjogan, akhirnya kita terburu-buru ini namanya tembelek lantung. Bisa nggak terbalik? Anak jago nyotot ning piring,
jago berak di piring, dan ibu kita waktu bikin dodol netes di lantai, bisa nggak terjadi nggak? Makanya harus paradigma eksperimentalis, harus diuji betul-betul. Gimana caranya ilmu? Pertama kali cobalah dicium dulu, baunya beda nggak? Kalau selengut baunya apa namanya tuh, tembelek lantung. Kalau baunya wangi, oke. Satu ilmu membuat kita yakin ini dodol, ini tembelek lantung. Tembelek lantung tuh tai ayam lah. Oke, kita bereksperimen lagi, dipegang, dipijit gitu. Kalau nyel apa namanya? Kalau plepes namanya apa? Tembelek lantung. Dua, kita punya dua paradigma eksperimentalis. Yang ketiga, silakan dicicipi biar tahu. Kalau manis apa namanya? Nah, kalau tembelek lantung rasanya apa? Ayo, siapa yang tahu? Rasanya sepet, Bu. Nih, ilmu kokoh. 3 kali eksperimen yakin ini dodol. Ini ilmu, tapi dalam realita kehidupan sehari-hari, apa yang terjadi? Dia punya dodol di rumah yang cantik jelita, masih pengantin anyar lagi, gemblengnya Bu kayak dodol kayak gemblengnya. Tapi kenapa dulu tembelek lantung ini geronggong, dulat dulu tembelek lantung ngelbengi cipriben. Terjadi nggak tuh? Terjadi nggak punya dodol di rumah tapi dia tiap hari makan tembelek lantung di jalanan? Terjadi kenapa? Nah ini, jangan-jangan kemaksiatan yang kita lakukan bukan karena kurang ilmu, tapi ketidaksadaran kita sebetulnya. Ini yang jadi persoalan. Masalah haram orang tahu, tapi melanggar juga. Bahwa sholat wajib orang tahu, tapi sering tinggal. Betul nggak? Birrul walidain tahu wajib, tapi anak-anak kita sekarang semakin banyak anak-anak lawan orang tua. Sampai mahfudzatnya apal, al jannatu tahta aqdami ummahatikum, apal. Ya kenapa? Ini ibu sekalian, jangan-jangan kita lupa ingatan ini. Lupa ingatan gue jantah. Atau linglung. Kita sendiri juga menjadi pertanyaan besar. Yuk kita lihat di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 28 barangkali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma yumitukum tsumma ilaihi turja'un. Kita sekarang dalam fase yang mana nih? Maknanya, bagaimana kamu tidak percaya kepada Allah, padahal kamu waktu itu sebagai mayit, sebagai makhluk yang mati. Fa'ahyakum, lalu Allah hidupkan kamu. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan kamu. Tsumma yuhyikum, kemudian kamu Allah hidupkan lagi. Tsumma yumitukum, lalu dimatikan lagi. Tsumma ilaihi turja'un. Jadi mati hidup, mati hidup. Jadi kita ini 2 kali mati, 2 kali hidup. Kita ini pada fase yang keberapa nih? Ada yang sadar enggak? Ini kita mati yang keberapa sekarang nih? Sekarang hidup yang keberapa? Benar.
Yuk kita lihat lagi di surat Al-Ghafir ayat 11. Wa qalu rabbana ahyaitana thnataini wa amattana thnataini. Wahai Tuhan kami, Engkau telah menghidupkan kami 2 kali dan mematikan kami 2 kali. Kita ini kehidupannya keberapa ini? Yang pertama, yang kedua? Benar. Tahu. Ini kita nggak ingat dan kita nggak tahu. Jangan-jangan ini persoalan. Kemudian di Al-A'raf, kalau nggak salah 78 barangkali. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadna ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika ingatlah id akhadha rabbuka, ingatlah ketika Allah membeat, ketika Allah berkomitmen kepada Bani Adam dan kepada turunan mereka. Wa ashhadna ala anfusihim, dan kami persaksikan atas diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya kami saksikan. Ingat enggak?